Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sukacita di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru, sehingga kita boleh menerima hari yang Tuhan anugerahkan, dan kita akan menjalaninya bersama-sama dengan pertolongan Tuhan, pimpinan dan tuntunan Tuhan. Pagi hari ini kita mendapatkan satu cerita di dalam pembacaan kita, ya, pembacaan Alkitab bersama. Kita sudah sampai di dalam kitab 1 Raja-Raja. Dan kitab 1 Raja-Raja menceritakan bagaimana satu kehidupan di mana perpindahan antara kekuasaan Daud kepada Salomo. Dan kita membaca hari ini bagaimana kita terkagum-kagum karena bagaimana kehidupan Salomo dengan begitu luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu membaca bagaimana kebutuhan sehari-hari yang harus dicukupi untuk Salomo dan istananya, ya, kehidupan yang dijalani Salomo dengan apa yang dia miliki itu sungguh luar biasa. Nah, kita melihat bukan kita menginginkan kemewahan seperti yang Salomo miliki, tetapi ada hal yang perlu kita pahami kenapa Salomo mengalami hal yang luar biasa ini. Di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat 30, sehingga hikmat Salomo melebihi segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Lalu kemudian di ayat yang terakhir, ayat 34, dikatakan begini, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Kita belajar bagaimana Allah yang memberikan hikmat yang luas seperti dataran di tepian laut, yang diberikan oleh Tuhan, pengertian yang luar biasa yang diberikan kepada Salomo, sehingga Salomo menerima hikmat, menerima pengertian, akal yang luar biasa. Kalau kita membaca dalam cerita ini bagaimana Salomo itu memang memiliki hikmat, bagaimana dia mengubah Amsal, ya, ribuan Amsal yang dia buat. Amsal itu adalah kata-kata singkat yang bermakna, yang mendalam untuk mengerti tentang segala kehidupan. Dia mengubah puisi, lagu. Dia membuat, kalau hari ini kita mengatakan, membuat banyak artikel tentang hal-hal yang besar. Dikatakan dalam Alkitab, di pohon sanobar yang ada di atas gunung, sampai kepada hisop yang tumbuh di dinding-dinding tembok, itu dia bisa bercerita. Maka yang perlu kita pahami adalah bagaimana Allah yang memberikan hikmat itu, Allah yang memberikan pengertian, Allah yang memberikan akal. Maka hikmat di dalam Tuhan, pengertian di dalam Tuhan, itu yang menjadi terpenting, sehingga menjadi harta yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita memohon, biarlah hikmat Tuhan, pengertian yang datang dari Tuhan, itulah yang akan menuntun segenap kehidupan kita, sehingga kita memiliki sesuatu seperti apa yang Salomo miliki, bukan kepada kemewahan duniawi, tetapi bagaimana akal dan pengertian hikmat itu menuntun kita untuk melangkah, dan kita mengerti setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, salam sukacita di dalam Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.